Ah, oke Bang, ketemu lagi dengan saya. Iya. Apakah Anda sudah waras? Aduh. Kira-kira apa yang perlu saya obati malam hari ini? Sedikit saja Bang Dom. Apa nih masalahnya nih? Ya. Yang bisa obati saya cuma satu, yaitu Yesus. Waduh, tapi Yesus ngomong, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi nggak mungkin dia yang bisa ngobatin Anda. Tapi saya Dia percaya. tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri katanya. Tapi saya percaya Bang, bisa saya sembuh. Ah, Karena saya yakin dan saya percaya bahwa dia akan bisa menyembuhkan saya. oh, Tapi kalau Abang dia Yusuf, akan. ya, tentu kalau Abang Yusuf belum tentu bisa menyembuhkan saya. Masalahnya kayak gini Bang ya. Kalaunya untuk masalah penyakit ya, seperti orang buta disembuhkan Yesus ya, terus juga orang penyakit kusta disembuhkan Yesus. Saya percaya gitu dengan mukjizat Yesus itu. Tapi Yesus pun kagak mampu menyembuhkan Kristen. Gak mampu Yesus itu menyembuhkan Kristen. Kenapa saya bilang ya, pasti kalau Yesus muncul sekarang, Kristen yang ada bilang, Yesus kau bidat kau Yesus. Nggak bisa Yesus nyembuhin Kristen. Karena apa? Ya, karena apa? Yesus udah ngomong dari dulu ya, sembahlah Allah. Kepada Dia saja engkau berbakti. Kristen sekarang nyembah apa? Nyembah Yesusnya. Makanya kalau Yesus turun sekarang, Yesusnya pun disebut bidat gitu. Nggak bisa Yesus nyembuhin Kristen. Nggak bisa. Kalau orang buta oke lah gitu ya, atau penyakit kusta oke lah. Tapi kalau nyembuhin gilanya Kristen nggak bisa Bang. Jadi apa yang mau dibahas ini Abangku? Banyak. Anda Kristen Protestan atau Katolik? Saya Kristen Katolik. Katolik. Mana ya Yesus menyuruh jadi Katolik? Di mana Yesus menyuruh Anda untuk menjadi Katolik? Nah, artinya begini. Saya sebagai orang Kristen, kan Kristen kan ada aliran, Bang. Ada beberapa aliran. Ada Protestan, ada Katolik, ada Pentakosta dan seterusnya. Gitu. Tapi yang satu adalah Kristen. Itu abangku. Ya iya, tahu. Sejak kapan Yesus menyuruh Anda, Bang Iwan, jadilah kau Katolik? Ada nggak Yesus ngomong kayak gitu? Kalau itu memang tidak, artinya dia tidak ngomong Bang. Karena Nggak ngomong. Kalau dia kagak ngomong kayak gitu, ngapain Anda jadi Katolik Katanya mengikuti Yesus, Yesus nggak ngomong. Jadilah kau Katolik. Nggak ada kata abang. Ngapain kau jadi Katolik Bang? Macam mana pula kau ini Bang? Bang, sama saja seperti Islam Bang. Islam kan banyak juga cabangnya. Begitu abangku. Tapi kalau Islam Bang ada perintahnya, perintah masuk Islamnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kafah. Tuh, hai orang beriman masuklah dalam agama Islam dengan kafah. Tuh, ada ayatnya disuruh masuk Islam. Coba Yesus mana menyuruh? Jadilah kau Katolik, kata Yesus. Nggak ada, kata Anda. Tapi yang saya maksud begini Bang, Islam kan ada juga banyak macam Bang. Islam Muhammadiyah, Islam NU, dan Islam FPI, dan Islam HTI, kan banyak cabangnya Bangku. Kenapa bukan cuma satu saja Islam? Gini Bang, ya kenapa banyak cabang kayak gitu ya? Karena artinya apa? Agama Islam ini dapat dipahami secara
luas gitu. Tidak satu jalur saja secara luas. Kristen, Bang. Gini, beda dengan Kristen. Bedanya kayak gini. Kalau abang tanya Muhammadiyah, ya, hei Muhammadiyah, ya, kau Islam Muhammadiyah, siapa Tuhanmu? Pasti semua Muhammadiyah jawab Allah. Ditanya NU, ya, hei NU, siapa Tuhanmu? Semua NU pasti jawab Allah. Nah sekarang Kristen, cari Kristen Oneness, siapa Yesus? Utusan. Cari saksi Yehova, siapa Yesus? Kata saksi Yehova, dia adalah nabi. Beda-beda kan? Lalu cari pula Tritunggal. Hei Tritunggal, Yesus ini sebagai apa? Tuhan katanya. Beda-beda. Masalah konsep ketuhanan aja beda-beda gitu. Ya, kalau di Islam nggak ada yang beda. Semua mau Islam Muhammadiyah, mau apapun alirannya, semua menyebut Allah itu Tuhan, Nabi Muhammad itu Nabi. Coba kalau Kristen, dari semua sekte, siapa Yesus? Yang satu bilang utusan, yang satu bilang nabi, yang satu bilang hamba, yang satu bilang manusia biasa, yang satu adalah utusan Tuhan, yang satu bilang langsung Tuhan. Bingung mana yang betul gitu. Ya itulah kelebihan orang Kristen, abangku. Artinya gini, kita itu Islam itu ada beberapa aliran kan kata Anda yang sepengetahuan Anda. Tapi Tuhannya yang disembah Allah gitu. Beda dengan Kristen. Beda. Masalahnya gini, kalau Islam itu tidak berpecah konsep ketuhanan. Nah, semua umat Islam mengatakan Allah itu Tuhan, Nabi itu Nabi Muhammad. Kayak gitu, rukun Islam 5, rukun iman 6. Tapi kalau Kristen beda-beda. Gak sama Pak, jauh. Ya, kita kembali ke tema dulu abangku. Semalam sempat saya mengatakan abangku bahwa iblis banyak jasa kepada Kristen. Iya, banyak jasa dia. Ya, oke. Saya sebagai Kristen, Bang, saya akui, saya akui memang betul. Oh betul, iya. Tunggu, Bang, ada penjelasannya, tunggu dulu. Oh betul, saya apa nih? Saya akui, saya mengenal Yesus karena dari iblis. Seandainya bukan iblis, tidak mungkin semua orang mengenal Yesus, Bang. Ada kan jasanya iblis, betul nggak? Ada kan jasanya iblis? Ya betul. Yang kedua. Iya. Tunggu dulu, Bang. Yang kedua. Terus? Tunggu dulu, Bang. Yang kedua, jangan lupa Abang Yusuf juga berjasa kepada iblis. Apa tuh? Kenapa saya berjasa kepada iblis? Alasannya? Karena Abang Yusuf adalah keturunnya Adam dan Hawa. Kenapa saya mengatakan Adam dan Hawa adalah bapak dan nenek moyang kita? Kenapa? Adam jatuh ke dalam dosa, kenapa? Karena iblis kan? Terus? Betul tidak? Lalu? Terus saya mau tanya, Islam itu keturunan dari mana? Dari Adam atau bukan? Lah, kalau manusia pertama dijelaskan Adam, Pak. Lalu? Ya, terus keturunannya Adam siapa? Keturunannya Adam siapa? Banyak. Kita kan? Ada Kabel, ada Kabel, ada Habel, ada Syed. Tuh. Terus kenapa? Itu artinya apa? Adam dan Hawa saja berjasa kepada iblis. Kenapa? Karena mereka bisa mengenal dosa. Karena mereka bisa mengenal yang baik. Nyambung. Karena jasanya iblis, Bang. Aduh. Gak nyambung. Loh, kalau ceritanya ke situ. Nggak nyambung gimana? Tadi kan saya katanya berjasa sama iblis. Apa coba yang saya lakukan untuk iblis? Kok larinya ke Adam? Aneh. Loh. Ya itulah teman-temannya. Kalau kau punya dosa, dosanya ditebus oleh orang.
Kalau saya dicontohkan, saya ya berjasa kepada iblis. Apa yang saya lakukan dengan iblis? Bukan Nabi. Jadi abang ini bukan keturunan dari Nabi apa maksudnya Nabi Adam dan Nabi Hawa dong? Loh, ngapain Loh. keturunan disalahkan? Kan manusia pertama bang. Saya kan nggak tahu dengan urusan Adam. Kenapa saya disalahkan? Berarti abang ini tidak mengakui bahwa manusia pertama itu Adam. Manusia bukan? pertama itu Nabi Adam. Iya betul. Ah. Dia jatuh karena apa? Dia jatuh ke dalam dosa karena apa? Apanya jatuh ke dalam dosa? Di dalam agama kami, Pak ya, Adam itu diciptakan ya. Habis itu dia di surga memakan buah khuldi. Hmm. Karena larangan itu ya dia diturunkan dari surga ke dunia. Hmm. Nggak ada urusan dosa di situ. Loh. Nggak ada urusan dosa. Kalau paham Islam, ada Nabi Adam itu bertobat dan tobatnya diterima. Hmm. Terus kenapa bisa bang itu Nabi Adam dia bisa diturunkan Allah ke dunia? Karena dia melanggar juga. buah larangan di surga. Jangan makan buah ini. Gitu. Nah gara-gara siapa itu? Nggak ada diceritakan gara-gara siapa. Hai, abang, jangan pura-pura lah. Lah, kalau Ada. kalau Anda mengatakan itu gara-gara iblis, memangnya iblis bisa masuk surga? Saya tanya dulu, itu kejadiannya di surga tuh. Ya. Kalau itu gara-gara iblis, kalau versi kami ceritanya Nabi Adam itu di surga. Apa iblis bisa masuk surga? Tapi kenapa kalau memang tidak bisa masuk surga, kenapa jatuh ke dalam dosa, Bang? Makanya kalau cerita versi Anda, versi saya, versi Islam. Kayak Ya. gitu. Jangan Anda sambung-sambungkan, gak nyambung. Maksudnya ya bagi saya iblis bukan berjasa sama Kristus, semua orang, karena kita dari manusia pertama sudah jatuh ke dalam dosa. Aduh, kenapa manusia pertama yang disalahkan? Yang dikutuk itu ular dan tanah. Kagak ada keturunannya. Kan kita ini, abang dan saya adalah waris dari manusia pertama loh, dari keturunan Adam dan Hawa. Iya. Makanya sudah ada kita, bang. Bang, kalau saya ya baru dilahirkan ibu saya udah diwarisi dosa, ogah saya. Waduh. Kenapa ogah saya belum tahu apa-apa? Tiba-tiba udah ditimpalin dosa saya. Apa itu ya? Saya belum melakukan apa-apa juga. Lalu kalau bayi itu ya, kalau bayi yang baru lahir meninggal, kayak gimana, masuk surga atau masuk neraka? Karena dia ada dosa warisnya tuh. Kalau itu saya kurang tahu, abangku. Kurang tahu kan, pusing. Kayak gimana? Bayi yang baru lahir belum tahu apa-apa, baru dilahirkan ibunya, ya lalu meninggal dunia, masuk neraka, masuk surga. Ayo, nggak bisa kita katakan masuk surga karena dia diwarisi dosa waris. Kan kayak gitu. Beda bang dengan Islam. Islam itu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu suci dari dosa. Ada dosa. Gitu. Jadi ini menurut pemahamannya Abang Yusuf ini iblis berjasa banyak berjasa ke Kristen begitu. Ya iya, setiap orang yang berdosa diserahkan kepada iblis. Ngapain coba diserahkan ke iblis, saya? Atau ini saya mau bacakan satu nih ya buat Anda nih. Saya mau tanya nih. Perhatikan teman-teman, ya. 1 Timotius 1:20 ya. Apa bunyinya? Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis. Nih iblis ya. Supaya jerak mereka menghujat
Penghujat diserahkan ke iblis, Bang. Agar apa? Agar jera dia menghujat. Alih-alih ya dia jera menghujat, ya diserahkan ke lah jadi hujatannya gitu. Malah diajarin iblis. Ya, ini kau penghujat, kau dua. Sini. Sini ku ajarin kata iblis cara menghujat yang benar. Apa diserahkan kepada iblis menghujat? Malah lebih seram nanti dia menghujat. Coba kalau penghujat itu disarankan untuk tobat kepada Tuhan, jangan mengulangi penghujatannya. Baru masuk akal. Kalau penghujat diserahkan kepada iblis, ini kata iblis, diserahkan kepadaku penghujat ini. Sini ku ajarin cara hujat yang benar. Tambah jadi hujatannya kalau diserahkan sama iblis. Ini saya kasih satu contoh Abangku. Tadi Abang bilang kan menyerahkan kepada iblis. Saya kasih contoh salah satu di dunia nyata sekarang yang ketika ada seseorang yang membunuh, pantas nggak diserahkan kepada polisi pembunuh itu? Ketika seseorang membunuh, pantas nggak diserahkan ke polisi? Pantas, iya. Kalau pantas makanya supaya dia jerah, supaya dia jangan melakukan pembunuhan lagi, Bang. Begitu, kan kalau diserahkan kepada polisi, dia di BAP di dalam penjara kan dia dididik kayak gitu selama dia menjalani hukuman. Lah kau ke iblis ngapain coba? Beda analoginya, nggak bisa ke polisi itu. Ayo, ketawa sendiri dia. Teman-teman, jangan jadi penghujat kau, nanti diserahkan ke iblis ya, tambah jadi kau menghujat jadinya. Apa ini iblis ini apa sih dalam Kristen banyak kali gitu loh jasanya. Tapi saya belum pernah melihat rupanya iblisnya bagaimana, Bang. Apanya? Tapi saya belum pernah melihat bagaimana rupanya iblis. Saya tahu. Saya tahu. Bagaimana itu? Rupa iblis. Kemarin gini, ada Abang Gondrong naik ke tempat saya, Bang. Ya, dia menceritakan tentang iblis. Kata Bang Gondrong ya, iblis itu masuk ke dalam babi. Gitu. Ya. Lalu kami makanlah itu babi. Ya, artinya kami makan iblis. Kayak gitu, kata dia. Ya. Oh, salah Bang, kata saya. Kalau kau makan babinya, di dalam babi ada iblis, iblisnya pindah ke tubuh kau. Gitu. Karena kau makan kan gitu daging babinya. Artinya siapa yang iblis sekarang? Ayo udah, coba ambil cermin gitu. Ketahuan tuh iblis ya. Gitu Bang. Mau videonya? Ada saya rekamannya. Kenapa Bang? Saya nggak bohong. Tanya aja tuh teman-teman ya, serius. Kata Bang Gondrong apa? Iblis itu masuk babi, babinya kami makan. Ya kalau babinya kau makan, maka iblisnya pindah ke tubuh kau gitu. Jadi kalau kau mau lihat iblis, ya ambil aja cermin. Coba lihat siapa yang muncul dalam cermin, itulah iblis gitu. Siapa suruh juga makan iblis kan gitu ya. Tapi kalau menurut saya Bangku, ketika iblis masuk dalam tubuh babi, kalau babinya mati pasti iblisnya mati Bangku. Pasti kalau iblis masuk dalam babi, kalau babi mati pasti iblis juga ikut mati. Loh. Betul nggak sih? Memang iblis perlu oksigen gitu? Enggak lah. Dia masuk dalam tubuh babi. Ketika kita bunuh babi, pasti dia juga dia kan merasuki babi ke dalam daging babi kan kayak gitu. Dibunuhlah itu babinya aja yang mati, iblisnya masih di dagingnya. Lalu dimakan itu dagingnya, pindah ke perut. Di perut nanti dicerna oleh perut ke seluruh tubuh. Wah, iblis ikut itu. Kali apa bilang kalau babinya mati, iblisnya tidak mati. Berarti iblisnya keluar dong. Masalahnya iblis itu ya dia tidak mati sampai kiamat gitu. Gak bakalan mau mati dia.
Berarti setelah babi mati, iblisnya keluar lagi, begitu maksudnya. Setelah babinya mati, ya dimakan dagingnya, iblisnya nempel di daging tuh. Di dagingnya dimakan orang Kristen. Dalam tubuh ya masuk lambung, dicerna oleh tubuh, menyebar ke seluruh tubuh jadi energi iblis. Kan kayak gitu. Pindah iblisnya gitu ke tubuh kita jadinya. Itu secara ilmiah loh ya, secara ilmu kedokteran ya, makanan yang dicerna kan gitu ya. Masuk akal tuh. Gimana sih Bang? Tadi kan abang bilang kalau babi mati iblisnya keluar. Itu enggak, artinya, kalau babi itu mati iblisnya kagak keluar, masih dalam dagingnya. kalau dia dalam dagingnya dia juga ikut mati Bang. Berarti ikut dibakar juga. Iblis itu kagak bisa mati sampai kiamat Bang. Masa sih? Jadi kalau iya, jadi kalau sebabinya itu disembelih, iblisnya kagak mati, masih di daging dia. Lalu kau bakarlah itu babi yang di dalamnya ada iblis. Setelah kau bakar ya kau makan, masuk dalam perut tuh ya dagingnya, ikut tuh iblis. Habis itu dicerna oleh perut ya, oleh lambung ke seluruh tubuh. Ngikut pula iblis yang ke seluruh tubuh kau jadinya. Jadi gampang, kita kalau mau lihat iblis silahkan ambil cermin. Siapa yang muncul di cermin pemakan babi ya bercermin, berarti yang muncul di cermin itulah iblisnya gitu. Oke Bang, bagaimana kira-kira iblis masuk dalam sapi atau dalam daging atau dalam ayam? Bagaimana kira-kira? Nggak ada dalilnya masuk dalam ayam. Nggak ada tahu. Nggak ada, itu mah ceritanya di Bible masuk iblis itu masuk ke dalam babi, nggak ada dalam ayam. Ya namanya iblis, dia masuk sembarang saja, mau baik ke babi ke, anjing ke, ayam ke, manusia ke, dia bisa masuk semua Bang ya. Iya, kalau ada ayatnya kita omongin, kalau nggak ada ayatnya berandai-andai ngapain kan gitu. Yang ada ayatnya aja lah, kan di Bible itu kan memang betul itu ya, ada di dalam babi itu iblis gitu atau setan masuk ke dalam babi. Babi ini kan dimakan oleh orang Kristen. Ketika disembelih dimakan, pindahlah ya iblisnya ke dalam perut. Setelah dicerna ke seluruh tubuh, wah tuh jadi tuh semua ya. Tinggal ambil aja cermin gitu. Siapa yang muncul di cermin itulah iblisnya gitu. Tapi begini Bang, saya heran. Padahal banyak binatang loh. Padahal saya tuh heran, banyak binatang loh. Tapi kenapa cuma babi dimasukin? Kan binatang kan cuma bukan babi Bang. Lah, itu kan ada di Bible Anda, masa Anda nggak tahu? Begini, mungkin ini sedikit saya ralat. Mungkin pada saat itu orang, maksudnya tulisannya cuma babi saja. Yang lain mungkin ada tulisan, mungkin cuma dihapus. Waduh. Cuma babi yang jadi korbannya. Babi yang jadi korbannya sebenarnya. Padahal kalau dipikir banyak loh binatang-binatang lain. Itu korbannya. Mungkin penulisnya lupa nulis kali itu. Itu sudah. Iya makanya. Kacau ya teman-teman, meragukan sendiri kitabnya macam mana lihat. Begini Bang, mungkin mereka mungkin pada saat itu mungkin lupa tulis tuh ada sapi atau ada kerbau apakah ada ayam. Kenapa cuma babi yang jadi korban? Kan itu tidak adil menurut saya Bang. Masa cuma babi saja yang dimasukkan iblis? Padahal banyak nih, kalau dipikir-pikir banyak binatang pada saat itu. Ada unta, ada juga. Ada rusa, ada juga. Ada domba, ada juga. Tapi kenapa cuman babi yang jadi korban? Salahkan kitab kau Bang. Salahkan kitab kau, kenapa dia tulis babi doang gitu? Macam mana? Nggak bisa Anda menyalahkan saya, salahkan kitab kau sendiri. Kenapa yang ditulis babi aja? Kalau kau keberatan yang ditulis cuma babi, protes tuh ke LAI gitu ya. Mana kelinci, mana gajah juga kan gitu. Ya itu Mbak. Saya juga artinya begini, saya juga sedikit protes ya. Cuma kenapa cuma babi yang jadi korban? Gitu. Seandainya pada saat Bang, jujur ya, seandainya
Seandainya pada saat itu ada saya, pasti saya keberatan. Kenapa cuma babi yang dimasukkan? Padahal binatang yang lain ada. Itu kalau kita pikir secara logikanya, Bang. Iya. Kalau seperti itu Anda urus ke LAI aja. Saya boleh bertanya yang lain nggak? Boleh, Bang. Kayaknya kalau saya tanyakan ini abangnya lucu deh teman-temannya. Saya coba tanya dulu ya, jujur atau tidak dia? Anda di Katolik, di dalam Katolik manusia itu diciptakan. Ya, betul. Oke, manusia itu diciptakan ya. Sekarang saya tanya lagi, apakah Yesus itu manusia? Yesus itu manusia. Baik. Manusia sebagai Allah. Oke saya jawab satu-satu dulu, Bang ya. Yesus itu manusia, betul. Oke. Pertanyaan yang ketiga. Karena manusia itu adalah ciptaan dan Yesus adalah manusia, berarti Yesus yang manusia ini adalah ciptaan. Tapi beda prinsip, Bang. Nah, Yesus- tapi apa? Tadi jawabnya manusia ciptaan, Yesus itu Ya. manusia. Ya saya tanya lagi, berarti Yesus yang manusia ini ciptaan. Kalau Yesus bukan ciptaan. Kalau sebagai manusia, Tadi katanya ciptaan. Macam mana pula? Iya. begini, saya kan jawab sesuai dengan pertanyaan Abang. Yesus itu manusia. Memang Yesus itu manusia. Tapi Yesus itu manusia, memang manusia diciptakan. Tapi Yesus itu bukan. Kok kenapa? Padahal dia manusia juga kan? Iya. Manusia ya, memang manusia, Bang. Manusia diciptakan. Tapi Yesus bukan. Beda konteksnya, Bang. Aduh, Kita aduh. berbicara, kan kita berbicara Yesus. Yesus bukan manusia. Gitu. Lalu yang dilahirkan Maria apa bentuknya? Apa bentuknya kalau bukan manusia yang dilahirkan Maria? Mulai error udah abangnya. Iya, yang dilahirkan Maria itu manusia, Bang. Kok bukan manusia? Itu manusia, Bang. Itu yang dilahirkan Maria bukan manusia sembarangan, Bang. Bukan Loh, tadi manusia- katanya bukan manusia. Terus apa yang dia lahirkan? Memang dia manusia bukan seperti saya, bukan juga seperti Abang, tapi manusia adalah manusia yang suci, yang tidak mengenal dosa, yang tidak ada dosanya, Bangku. Tapi kalau saya lahir ke dunia ini, saya ada dosanya, sama juga seperti Abang Yusuf. Ketika Abang Yusuf lahir ke dunia, pasti Abang Yusuf ada dosanya gitu loh. Tapi beda konteksnya dengan Yesus. Yesus itu dia lahir bukan atas kehendaknya Maria. Saya tanya dulu dah. Saya tanya yang betul dulu. Yesus ini manusia atau bukan dulu? Memang dia manusia, Bang. Manusia. Dia itu dilahirkan dari manusia, makanya dia jadi manusia. Ya. Tapi beda konteksnya. Karena dia lahir bukan kemauannya dia. Dia lahir kehendak bapaknya sendiri gitu. Ya sama, Bang. Saya dilahirkan bukan kemauan ibu saya, kemauan Tuhan semesta alam. Ya sama. Aduh. Itu bukan jadi alasan. Ya Yesus dilahirkan bukan kehendak Yesusnya, kehendak Tuhan kata Anda. Sama. Saya pun dilahirkan bukan kehendak saya, bukan kehendak ibu saya, tapi kehendak Tuhan. Akan kayak gitu. Itu bukan menjadi alasan dia menjadi manusia yang spesial, kagak. Ya konsisten lah yang Anda jawab. Ya. Tadi pertama menjelaskan kepada saya, apakah manusia ciptaan? Ciptaan. Apakah Yesus manusia? Iya betul, dia manusia. Pertanyaan ketiga kok macet? Kalau Yesus itu manusia, manusia ini kan ciptaan, berarti Yesus adalah manusia ciptaan, betul? Tapi Yesus sebagai berarti adalah ciptaan. Ya, betul. sebagai manusia tadi kan dia ciptaan kan kayak gitu, betul? Ya jujur dong ya. Dari tadi susah kali gitu loh jujurnya teman-teman. Muter dulu ya, muter dulu 7 kali gitu. 7 kali muter dulu baru mau jujur. Kalau ya Yesus adalah ciptaan, ya ada pertanyaan keempat. Berarti Katolik menyembah ciptaan, betul?
Kenapa bang? Berarti Katolik, Kristen menyembah Yesus yang ciptaan, betul? Betul. Betul. Di sini saya menjelaskan apa? Bang. Nah, kalau Anda betulkan juga, ya Katolik dan Kristen menyembah ciptaan, ngapain nyembah ciptaan? Yang disembah itu Tuhan. Itu kelahiran Yesus ke dunia beda konteksnya abangku. Dia itu bukan manusia biasa. Hah? Dia itu manusia yang suci dan kudus. Suci dan Dan kudus. dia itu, ya, suci dan kudus. Tidak seperti saya yang penuh dengan dosa loh. Yesus juga berdosa, Bang. Kenapa? Yesus juga berdosa. Enggak. Yesus tidak berdosa bang. Loh, dia nyuruh-nyuruh muridnya ambil keledai orang. Bang, Dosa kagak tuh? Mencuri dosa kagak? ada ayatnya nggak sih? Matius 2 Matius 21. Coba abang baca dulu. Nah, coba kita baca ya. Nah, nih saya bukakannya. Nah. Bentar ya teman-teman. Abang minta bukakan, gak apa-apa. Nah nih ya. Coba perhatikan nih ya. Ini saya bacakan Matius 21 ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, ya, suruhan Yesus ya. Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu, kata Yesus ya, dan bawalah keduanya kepadaku. Kalau kamu keciduk, kata Yesus nih ya. Kalau ada orang menegur kamu, kalau kamu keciduk warga, katakanlah Tuhan memerlukannya, gitu. Ia akan segera mengembalikannya. Sekarang ayat pengembaliannya mana? Sampai ke bawah nggak ada lagi dikembalikan. Apa tuh bang namanya? Ini loh keledai orang tertambat ya. Lepas kata Yesus ya. Bawa ya keledai yang tertambat yang dilepas tadi keduanya kepadaku ya. Dan jika kamu keciduk, keciduk ya. Dan jikalau ya ada orang menegur kamu, takut juga Yesus ya anak buahnya diamuk masa gitu ya. Katakanlah alasannya Tuhan memerlukannya. Iya. Itu bang. Ini setelah ke bawah-bawah ya teman-teman. Sampai ke bawah saya baca, kapan ini dikembalikan? Gak ada. Kalau saya pikir ini cuma paling itu keledai rohani itu. Iya, paling keledai rohani itu, nggak asli itu keledai rohani itu. Gimana bang? Dari tadi abangnya senyum-senyum aja. Dasarnya begini abang, artinya itu abang, itu ayat yang abang baca itu kayak kurang lengkap itu bang. Kok kitabnya kurang lengkap dibilangnya teman-teman? Iya, abangnya sendiri bilang kitabnya kurang lengkap. Macam mana ini? Ada juga saya. Ya, bantahlah Bible kau sendiri tuh bang. Ya, dasar abang ini. itu Bible kau bilang kurang lengkap, protes kau ke LAI bang. Kacau juga. Nah maksud saya begini bang, kan itu kan bersatu ayat abang baca, pasti ada ayat di bawahnya lagi. Ayat bawahnya nggak ada keledai yang dikembalikan. Saya udah baca sampai habis itu. Baca aja Anda kelanjutannya. Saya nggak bohong. Matius 21 tadi. Masa tidak ada ayatnya untuk kembalikan bang?
Iya. Bang, kalau ada ayatnya dikembalikan saya udah tunjukkan sama Anda. Nggak ada di situ ayatnya ini pengembalian keledainya, nggak ada. Mana ada? Coba Anda baca sampai habis, kagak ada dikembalikan itu keledai, nggak tahu dah kemana. Pasti ada yang lupa tulis itu, Bang. Lupa tulis lagi. Iya. Lupa tulis. Si Bang, lupa tulis ya. Aduh, ngantuk ya, mungkin ngantuk gitu atau lupa gitu ya. Itu imani sajalah Bang ya. Nanti akhir bulan saya kasih nomor rekening, kirimlah 10%-nya sama saya ya. Perpuluhannya kirim ke saya aja, gak usah ke pendeta Anda. Lebih banyak saya ngajarin Anda daripada pendeta Anda ya. Ngapain Anda bayar perpuluhan ke pendeta? Lebih baik ke tempat saya aja, ke saya aja bayar perpuluhannya. Udah ya teman-teman, nanti TikTok saya ganti aja. Tulis aja namanya Pendeta Yusuf PI. Wah. Pendeta Yusuf PI. Garis bawah imani saja. Gitu. Iya, apa maksudnya pendeta? Pendeta itu ya pendekar tauhid maksudnya gitu. Ya. Pendekar tauhid Yusuf PI ya. Tapi kalau terkecoh dengan tulisannya pendeta ya, nggak apa-apa, dia mau bayar perpuluhan sama saya gitu ya. Gitu Bang. Bang. Ini Abang mau tanya dulu. Ini Abang sudah berapa anaknya kah? Apa tuh? Maksudnya ini Abang Yusuf ini sudah menikah atau belum ini? Ini pula ini. Apa yang disatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan, Bang. Jangan tanya saya udah nikah atau belum. Kita sesama lelaki masalahnya. Bahaya kau nanya sama saya ya. Yang kau tanya itu perempuan lah, jangan laki-laki yang kau tanya. Soalnya Abang Yusuf ini lucu sekali, saya lihat ini loh. Debat tapi lucu orangnya. Orang yang lucu biasanya masih bujangan ini. Tanya-tanya, iya, takut ditaksir saya teman-temannya. Kalau yang nanya saya cewek mungkin masih wajar gitu ya. Udah menikah atau belum? Wajar kalau cewek yang nanya. Tapi kalau laki-laki, waduh, ini apa ini ya? Bahaya. Nanti yang disatukan oleh Tuhan di kitab Anda, Bang ya, tidak bisa diceraikan oleh manusia. Nanti apa? Laki-laki sama laki-laki kagak bisa lagi dipisahkan, kagak bisa lagi diceraikan, kagak boleh karena mereka disatukan Tuhan sesama lelaki tersebut. Kan kayak gitu ya. Hanya ambeien yang memisahkan mereka. Nah, kan gitu. Apa? Dimarahin istrinya tuh. Nah, iya, tenang aja Bu. Ya, bapaknya lagi ngobrol-ngobrol sama saya. Ya, aman Bu. Ya. Oke Bang, saya pamit dulu Bang. Pamit dulu. Iya. Iya, pamit dulu ya. Garuk-garuk kepala udah. Oke lah Bang ya, nanti naik lagi ya, pamit aja ya. Oke. Selamat malam. Malam.